Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dina Mariani dengan NIM 2030 201021, jurusan Ahwal Al-Saksiyah semester 3. Dosen pengampu Pak Ridho Octaviama Amron, SHMH dalam mata kuliah Hukum Pidana. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai penyertaan pidana atau deelneming. A. Definisi deelneming. Penyertaan dalam bahasa Belanda disebut deelneming adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Pengertian penyertaan. Secara umum, penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata pernyataan atau deelneming berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut Jazawi, mengartikan penyertaan sebagai berikut. Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibat orang atau orang-orang baik secara fisikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Penyertaan atau deelneming dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana, dapat disebut bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain. Diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Profesor Satocit Kartanegara mengartikan deelneming apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. B. Bentuk-bentuk deelneming, yaitu 1. Pembuat pelaksana atau pleger, 2. Pembuat penyuruh atau doenpleger, 3. Pembuat peserta atau medepleger, 4. Pembuat penganjur atau witlocker. C. Pertanggungjawaban pidana deelneming. Penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pernyataan atau deelneming dalam doktrin hukum pidana dapat dibagi dalam deelneming yang berdiri sendiri dan deelneming yang tidak berdiri sendiri. Deelneming yang berdiri sendiri adalah tanggung jawab tiap-tiap pelaku peserta dihargai sendiri-sendiri, sedangkan dalam bentuk deelneming yang tidak berdiri sendiri, tanggung jawab peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lainnya, yang artinya apabila peserta yang satu melakukan perbuatan dapat dihukum, maka peserta lain juga dapat dihukum. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.